Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Anak-anakku semua kelas 9 SMA Negeri 164 Jakarta, saya ucapkan selamat. Kalian sekarang sudah kelas 9. Walaupun belajar secara daring, secara virtual, Bapak berharap kalian tetap bersemangat, tidak berputus asa. Mudah-mudahan kalian, Bapak doakan, selalu sehat walafiat, terhindar dari virus corona yang menjangkit seluruh belahan dunia termasuk negara kita Indonesia. Baik, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bisa kalian sambil lihat di buku paket buku cetak kalian di halaman 1 sampai halaman 15. Pada bab pertama kita akan belajar tentang meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Nah, di situ ada beberapa gambar, ada gambar orang meninggal, tanah longsor, gunung meletus. Ini bagian daripada fenomena hari akhir. Nah, kompetensi inti, kompetensi dasar bisa kalian baca sendiri di buku paket atau dari slide ini. Tujuan pembelajaran setelah belajar bab yang pertama ini, kalian dituntut untuk bisa dan mampu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir, menunjukkan dalil yang berkaitan dengan hari akhir, menyebutkan macam-macam kiamat, kiamat sugro, kiamat kubro, pengertian dan contohnya masing-masing. Kemudian menjelaskan proses terjadinya hari kiamat dan mampu menjelaskan hal-hal yang terjadi setelah hari kiamat. Dan yang paling penting adalah kita mampu dan bisa mengambil hikmah dari kita beriman kepada hari akhir atau hari kiamat ini. Ini adalah ringkasan yang bisa kalian baca sendiri yang kita pelajari pada bab yang pertama ini. Baik, sebelum kita bahas tentang iman kepada hari akhir, Bapak ingatkan kembali tentang pengertian iman. Pengertian iman ada dua di sini, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa artinya yakin atau percaya. Secara istilah, iman artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati atau membenarkan dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan atau melaksanakan dalam perbuatan. Ada 3 unsur pokok pengertian iman. Yang pertama adalah meyakini dalam hati. Apa yang perlu kita yakini, apa yang perlu kita benarkan. Yang perlu kita yakini dan perlu kita benarkan adalah mencakup semua rukun iman. Ya, kita meyakini adanya Allah, kita meyakini adanya Rasul, adanya kitab-kitab Allah, adanya hari akhir, adanya qada dan qadar, ya, adanya malaikat. Semuanya tadi kita yakini dan kita benarkan bahwa itu semuanya adalah ada. Nah, itu namanya iman. Poin yang pertama, pokok yang pertama. Yang kedua, setelah kita percaya semuanya itu, baru kita ucapkan dengan lisan. Apa yang kita ucapkan? Yang kita ucapkan adalah 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu adalah kita amalkan, ya, kita wujudkan. Kalau kita yakin percaya kepada Allah, kemudian kita sudah masuk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, harus ada bukti konkretnya, yaitu apa? Melaksanakan dalam perbuatan. Apa yang kita laksanakan? Yang kita laksanakan adalah semua rukun Islam, ya, sholat, zakat, puasa, haji, dan amalan-amalan ibadah lainnya. Baik, pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu pasti terjadi atas kehendak Allah, itu tentunya. Ya, ini kita yakin kalau hari kiamat itu pasti terjadi. Kapan terjadinya? Nggak ada yang tahu. Nah, tahun berapa, ya, tanggal berapa, nggak ada yang tahu. Kita dalam usia berapa tahun, kita nggak ada yang tahu. Yang jelas kiamat itu pasti terjadi. Nah, dalilnya mana? Dalilnya salah satunya adalah surat Al-Hajj ayat 7. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, pasti terjadi. Tidak ada keraguan. Ya, tidak ada keraguan datangnya hari kiamat itu. Wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Dan setelah hari kiamat itu, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur, man fil qubur. Ya, setelah hari kiamat Allah membangkitkan, menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dari kuburnya masing-masing. Hari itulah yang disebut dengan yaumul ba'ats. Macam-macam hari kiamat. Hari kiamat itu ada 2, kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, kiamat kecil dan kiamat besar.
Kiamat kecil atau kiamat sugro seperti terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat Islam, seperti matinya seseorang, ya, orang yang sakit, kecelakaan, musibah banjir, tsunami, tanah longsor dan sebagainya. Itu adalah kiamat sugro sebagai kiamat peringatan. Kemudian ada kiamat kubro, kiamat besar, yaitu apa? Terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Jadi alam semesta ini, dunia itu hancur, porak-poranda, rusak, hancur. Ya, langit rubuh, hancur, gunung-gunung hancur, lautan semuanya meluap ke daratan. Pokoknya hancur semuanya, tidak ada yang tersisa. Ya, itu adalah kiamat kubro, kiamat yang sesungguhnya. Kemudian ini adalah, bisa kalian baca sendiri, ini gambaran tentang terjadinya hari kiamat. Hari kiamat itu seperti apa ini? Nah, di sini di dalam surat Al-Qur'an dijelaskan hari kiamat itu gambarannya, ya, bahwa hari kiamat wa yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Hari kiamat itu nanti manusia itu seperti laron berterbangan, ya, gunung-gunung berhamburan seperti bulu, ya, gunung-gunung berhamburan. Ini adalah gambaran hari kiamat. Ya, kemudian ada ayat yang lain menjelaskan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, bumi mengeluarkan beban yang berat yang dikandungnya. Nah, jadi nanti planet satu dengan planet yang lainnya itu saling dibenturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Ketika dibenturkan, ya, isinya ya semuanya keluar, ya, termasuk manusia. Ya, ini gambaran terjadinya hari kiamat. Ya, langit terbelah, bintang berjatuhan berserakan, lautan menjadi meluap. Ini adalah gambaran nanti ketika hari kiamat. Ya, ini. Kemudian proses terjadinya hari kiamat, kiamat kubro, kalian bisa sambil baca di buku paketnya. Nah, jadi nanti sebelum hari kiamat, ya, di surat Az-Zumar, ya, malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala untuk yang pertama kalinya. Ya, ini ayatnya surat Az-Zumar. Kemudian tiupan malaikat Israfil yang kedua itu manusia dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yaumul ba'ats. Ya, ini bisa kalian baca sendiri. Ya, dan ini kalian baca sendiri. Langit menjadi terpecah-pecah, matahari digulung oleh Allah, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap, ya. Semua udara menjadi panas, gunung meletus. Ya, ini adalah ayat-ayatnya, bisa kalian baca sendiri. Nah, ini adalah nama-nama hari kiamat, nama-nama atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan setelah hari kiamat. Ada yaumul barzah. Nah, yaumul barzah itu alam, ya, batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Ada yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia setelah meninggal dunia atau dari alam kubur. Ada ya yaumul mahsyar, ya, hari di mana manusia digiring, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari alam kubur. Manusia digiring oleh Allah, ya, menuju padang mahsyar. Ya, hari manusia digiring oleh Allah itu namanya yaumul mahsyar, ya, atau yaumul hasyar. Ada yaumul mizan. Yaumul mizan itu hari ditimbangnya amal perbuatan manusia, baik atau buruk, ditimbang oleh Allah. Ada yaumul hisab, hari dihitungnya amal perbuatan manusia. Jadi amal perbuatan kita dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik ataupun buruk dihitung semuanya. Ya, ini wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan amal, ya, baik ataupun buruk, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka di sini apa? Di surat Az-Zalzalah, ya. Perbuatan baik walaupun seberat zarrah, sekecil biji sawi, sekecil atau sebutir debu, itu ada balasannya. Perbuatan baik ataupun buruk, sekecil apapun itu ada balasannya. Ya, ini. Ada surga dan neraka. Surga itu tempatnya orang, sebagai balasan orang-orang yang baik, ya, sedangkan neraka tempatnya orang-orang yang buruk. Ya, fungsi beriman bisa kalian baca sendiri. Tanda-tanda hari kiamat bisa kalian baca sendiri. Ya, bisa kalian baca sendiri, bisa kalian baca, ya, kalian baca, kalian baca, kalian baca, kalian baca juga hikmah beriman kepada hari akhir. Ya, ini imali dunyaka ka'annaka ta'isu abadah wa amali akhiratika ka'annaka tamutu huda. Ya. Baik, ini sebagai pembukaan pada pembelajaran bab yang pertama ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.